Halo sahabat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya Johnson, Jesus my Savior. Sahabat yang dikasih dalam Tuhan, pada malam hari ini saya ingin mencoba menanggapi sebuah video yang banyak sekali menjadi pertanyaan gitu, menjadi pertanyaan bagi orang-orang Kristen sendiri dan tentu bagi orang Muslim. Mereka selalu bertanya tentang perkataan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang berteriak Eli Eli lama sabachthani katanya, ya. Nah, coba kita lihat videonya ini biar. Jadi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang versi mereka. Jadi mereka meyakini Nabi Isa yang disalib. Nabi Isa yang disalib. Kemudian dia disalib. Waktu disalib dia berkata, Ya Ilya lima sabachthani. Wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, saya sampaikan kepada teman-teman saya waktu saya masih di Papua. Saya punya teman-teman orang-orang Nasara. Ya. Saya bilang, lihat, dalam Injilmu disebutkan Yesus berkata, wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti Yesus bukan bapak. Karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Jangan kalian berkata Yesus adalah bapak, bapak adalah Yesus. Ya. Kalau dia adalah bapak, bapak adalah dia, ngapain dia ngomong? Paham? Dia ngomong sama kan? Ya bapak, kenapa kau meninggalkan aku? Berarti ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Paham tidak? Berarti dua zat yang berbeda. Sementara mereka meyakini Allah ya Yesus adalah Allah. Loh kalau gitu Yesus lagi ngomong sama siapa? Dia bingung juga waktu itu. Kau bilang Yesus adalah Allah, Yesus lagi ngomong sama siapa waktu dia berkata, ya bapakku kenapa kau tinggalkan aku? Baik. Intinya akhirnya Yesus meninggal, Isa meninggal alaihissalam menurut versi mereka. Waktu meninggal setelah itu dikuburkan dalam kuburan. Setelah itu beberapa hari dia bangkit, yang dikenal dengan hari Paskah kalau nggak salah. Saya juga agak lupa, tapi intinya dia hari kebangkitan Isa Al-Masih. Mati, kemudian dia bangkit. Dia bangkit ya. Nah ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi. Banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Karena mereka meyakini Allah adalah Isa adalah siapa? Allah. Satu di antara yang tiga. Orang Nasrani tentang Isa ada tiga pendapat. Yang pertama, Isa adalah anak Allah. Yang kedua, Isa adalah Allah. Yang ketiga, Isa satu dari yang tiga. Pertanyaannya, waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Mereka bingung. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Tuhan Bapa lain dengan Tuhan Anak. Berarti Isa bukan apa? Allah. Kalau Isa bukan Allah, selesai. Berarti Isa bukan Tuhan. Tapi kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, repot. Iblis lagi berjaya waktu itu. Tuhannya mati semua. Saya ulangi. Ya. Jadi buat mereka banyak masuk Islam. Tanya sama mereka, waktu Nabi Isa meninggal dunia, dikubur, meninggal dunia. Kan meninggal, iya mereka bilang meninggal. Bangkit lagi. Waktu beliau meninggal, Tuhan Bapa ikut meninggal atau tidak? Tinggal mereka jawab. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Yesus bukan Allah. Dan itu yang kita inginkan. Yesus lain, Allah lain. Tidak satu kesatuan. Satu tidak sama dengan tiga, tiga tidak sama dengan satu. Oke, kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, musibah. Panjang net. Pokoknya intinya di situ ya. Iblis lagi berkuasa. Kalau meninggal. Oke. Baik sahabat yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah cukup panjang lihat videonya. Ya, intinya itu begini dulu. Pertama bahwa Pak Ustadz ini dia kan pakai Al-Quran sebagai firman Allah. Dia percaya Al-Quran firman Allah. Saya percaya Alkitab firman Allah. Ini dua standar sudah berbeda. Ya, dia tidak percaya Alkitab itu firman Allah. Saya percaya Alkitab firman Allah. Dia percaya Al-Quran. Padahal Al-Quran itu muncul kurang lebih tahun 500 Masehi. Ya, ketika Muhammad katanya di Gua Hira dapat, ada yang bilang jatuh dari langit, ada yang bilang dia nulis, ada yang bilang buta huruf Muhammadnya. Ya itu versinya, terserahlah. Nah, di dalam sejarah kekristenan, kitab perjanjian lama, ya kitab Torah, Nabium, Ketubim, Zabur, Mazmur, Amsal, apa segala macam, itu sudah beredar, sudah selesai ditulis, ya. 400 tahun sebelum Masehi itu, udah tersebar orang-orang Ibrani, orang-orang ya seputar Israel di sana itu udah biasa baca Torah gitu loh, baca Taurat ya.
Perjanjian lama itu sudah beredar di mana-mana. Nah, kemudian perjanjian baru tahun 95 Masehi selesai. Ya, ditulis dan kemudian disalin oleh jemaat mula-mula tahun 300-an Masehi itu udah komplit semuanya, udah selesai. Nah, baru muncul tahun 500 Masehi. Ya, Al-Quran. Yang menganggap katanya ini dapat wahyu. Nah, kalau saya melihat dia itu nyontek perjanjian lama. Ya. Tulis-tulis begitu, itu pun banyak yang salah juga nyonteknya. Kalau bagi saya seperti itu, ya. Nah, sekarang kan masalahnya adalah kita mengetahui Allah, mengetahui Tuhan Yesus Kristus dari mana? Dari Alkitab. Saya bisa meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan karena saya baca Alkitab. Ya. Dari Alkitab lah Yesus memperkenalkan dirinya. Kalau tidak ada Alkitab firman Allah yang memperkenalkan dirinya, ya, yang menulis ya tentang Yesus Kristus, ya saya tidak tahu. Bagaimana saya bisa tahu tentang Yesus kalau Yesus tidak memperkenalkan dirinya? Ya, kira-kira begitu ya. Jadi begini. Ini ada pencipta yang maha kuasa, pribadi, ya bukan zat ya. Itu tadi bilang zat. Kalau bagi mereka Allah mereka itu zat, ya zat padat ke cair ke gas ke apa enggak ngerti saya. Tapi kalau di dalam Alkitab, ya pribadi pencipta langit dan bumi adalah Allah yang maha kuasa, roh adanya, ya roh. Oke. Jadi ketika pencipta menciptakan, yang dicipta adalah manusia, dan yang dicipta ini berusaha mengenal pencipta. Nah, seberapa jauh yang dicipta ini bisa mengenal pencipta, seberapa besar pencipta memperkenalkan dirinya kepada yang dicipta. Jadi dengan kata lain, seberapa besar manusia, seberapa banyak pengetahuan manusia bisa tahu tentang Allah adalah sebatas Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Seperti saya menciptakan robot misalnya. Saya program itu robot. Pak, selamat pagi, datang kepada saya selamat sore. Nah, saya menciptakan dia, meletakkan dia, memprogram dia sesuai begitu, dia baru bisa sampai segitulah pengetahuannya. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, dia meletakkan pengetahuan manusia, memberitahu kepada manusia tentang dirinya, sebatas dia ingin kasih tahu. Kita tidak bisa duga-duga, oh Allah itu harus satu, tidak boleh dua, tidak boleh tiga, satu aja gitu. Tidak bisa. Ya. Nah inilah yang seringkali salah dari banyak orang. Dia berusaha memahami Allah dengan cara pikirannya. Jadi begini, justru Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, seperti manusia ini punya tubuh, jiwa, dan roh. Bisa enggak tubuh ini pisah dengan roh? Bisa dong. Ya. Kan kalau kita mati, tubuh ini dikubur. Masuk ke tanah. Roh kan kembali kepada pencipta, Allah yang menciptakannya. Tapi bisa enggak roh itu menyatu dengan tubuh? Ya menyatu, kita hidup sekarang. Ada enggak manusia yang tidak punya roh? Nah hal sepele begini aja susah dipahami sama Ustadz. Begini katanya gelar dokter. Nah saya kasih tahu ya. Kalau di dalam Alkitab, pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah siapa? Anak Allah. Di dalam ayat yang ke-14, Anda lihat di sini. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah dijadikan. Jelas ya? Nah, kita tahu tentang ini. Allah dari Alkitab firman-Nya. Ya. Jadi Allah dan firman itu bersama-sama, firman itu ada Allah dan Allah menjadi manusia. Nah, maka ini cocok
di dalam ayat Alkitab. Misalnya kita lihat di dalam Filipi 2. Oke. Filipi 2 ayat 6. Ya, ayat 5 dan 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang walaupun dalam rupa Allah, yang tidak menganggap kesetaraan, selevel dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya, ya, sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi, ya, Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi manusia dengan sebuah tujuan akan menjalani sebuah proses penyelamatan. Maka dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan, ya, ada seperti domba yang dibawa ke pembantaian, domba kurban. Domba itulah simbol Mesias Isa Al-Masih yang akan datang itu. Jadi orang yang mau diselamatkan pada zaman perjanjian lama, mereka ambil domba sambil mengaku dosa dan sembelih domba. Makanya namanya domba kurban. Ketika Yesus Kristus datang, Isa Al-Masih datang, ya, Yohanes Pembaptis berkata, "Dialah anak domba Allah penghapus dosa manusia." Dia jadi manusia. Yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama bahwa dia akan mati, dihukumkan, menggantikan dosa manusia. Sebab upah dosa ialah maut. Ya. Nah, 2 Korintus misalnya. Ya. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5. Ayat yang ke-12. Ayat 21, sorry. 21. Nih. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Jadi Yesus Kristus itu Allah yang menjadi manusia. Ya. Ketika dia menjadi manusia, di dalam Alkitab kita menemukan bahwa dia berdoa kepada Bapa. Iya. Secara kemanusiaannya, dia memberikan contoh teladan hidup kepada umat manusia seluruh dunia ini. Dia berdoa kepada Bapa. Sisi kemanusiaannya, secara natural. Dia kan daging, manusia ada daging. Tapi tidak berdosa. Nah, oleh sebab itulah Yesus Kristus itu mati. Ya, pada waktu dia dipaku di kayu salib, dia menanggung dosa semua manusia. Karena dia tersalib di kayu salib, dihukumkan bagi dosa semua manusia. Mengapa harus demikian? Karena Allah yang maha adil menuntut dosa harus dihukum. Allah yang maha kasih menolong manusia. Oleh sebab itulah harus ada manusia suci yang dilahirkan, ya, seperti manusia adanya, yang menanggung dosa umat manusia. Dia dihukumkan menggantikan dosa manusia. Barang siapa bertobat, mengaku percaya kepada Yesus Kristus, akan diselamatkan. Makanya ketika Yesus Kristus dia terpaku di kayu salib, dia berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya yang disalibkan itu bukan Allahnya, tapi tubuh jasmaninya. Yang mati itu tubuh jasmaninya, bukan Allahnya yang mati. Bukan meninggal Allahnya. Kok begitu aja tidak mampu memahaminya? Jadi jelas dong, tubuh ini mati, dikuburkan. Bahkan, ya, Yesus sendiri pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Berkuasa atas maut, hai maut, di mana sengat, hai maut, di mana kuasamu. Banyak tuh pemimpin agama, tokoh agama, mati pun tidak bangkit-bangkit. Tubuhnya tetap di situ. Bau busuk, dimakan cacing. Tapi masih banyak orang menganggap dia nabi yang bisa bawa jalan ke surga. Dia sendiri aja minta didoakan supaya mau masuk surga. Supaya minta rahmat Allah. Bagaimana kita bisa percaya kepadanya? Apalagi dalam menjalani hidup ini. Apakah dia memberikan teladan contoh manusia yang sungguh bermoral, yang menjalani hidup suci?
enggak. Tapi Tuhan Yesus ya, menjalani hidup yang suci, yang benar. Dia bukan orang yang tukang kawin. Seperti di dalam novel The Last Temptation yang dibuat oleh siapa itu pengarang-pengarangnya, Yesus kawinlah, tidak disalibkan, turun dari salib, kawin dengan Maria Magdalena, apa segala macam. Ya itu novel, mereka karang. Kalau zaman Alkitab tidak demikian. Gitu loh. Nah, jadi mengerti ya, bahwa Yesus disalibkan itu adalah kemanusiaannya. Ya. Bukan keilahiannya. Ya, kalau Allah yang tidak bisa meninggal, penciptaan dan bumi bagaimana bisa mati? Nah, ya. Bahkan Yesus sendiri ketika di Getsemani dia berdoa sampai 3 kali kepada Bapa. Maksudnya itu dari sisi kemanusiaannya dia mengatakan bahwa ya, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Dia tahu bahwa dia akan dihukum mengalami itu. Bukan tidak tahu. Dia sudah dinubuatkan juga dalam Yesaya pasal 53 dan Perjanjian Lama. Jadi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Misalnya kalau kita lihat di dalam ayat lagi misalnya ya. Nah, misalnya Yohanes 10 ayat yang ke-30. Ini kan jelas bilangnya gini. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Satu bagaimana? Ya satu. Nah, Yohanes 14 ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi orang-orang Yahudi itu diberi sebuah ya, peringatan agar mereka percaya kepada Yesus Kristus Mesias yang akan datang itu adalah ya, Allah, Bapa itu sendiri. Makanya orang Yahudi pada waktu itu ambil batu mau lemparin dia. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi, kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada dalam yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi sahabatku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana bisa dikatakan lagi bahwa Yesus tidak disalibkan, dia bukan Allah. Makanya saya bilang, orang Kristen ya, mengetahui Allah itu dari Allah memperkenalkan dirinya lewat Alkitab. Saya lebih percaya Alkitab daripada kitab lain. Sorry, kitab lain itu penuh dengan ketidakbenaran. Dan Yesus sendiri membuktikan bahwa dia mati dan bangkit. Hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Ada garansi percaya Yesus Kristus. Ada percaya tokoh agama yang lain, nabi lain. Dia sendiri aja minta didoakan, tidak ada garansi. Jadi sahabatku yang dikasih dalam Tuhan hanya ada 2 kemungkinan begini. Saya percaya Yesus adalah Tuhan sesuai dengan firman-Nya dalam Alkitab. Yang memberikan janji keselamatan sebagai juru selamat umat manusia. Maka saya akan diselamatkan. Itu janji Tuhan. Kalau mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan akhirnya nanti ya, dia akan datang menghakimi orang hidup dan yang mati, maka celakalah mereka yang tidak percaya. Tapi kalau percaya bahwa ya, masuk surga itu dengan amal ibadah, saya orang-orang Kristen cukup baik, jauh lebih baik dari orang-orang. Ya sorry aja Pak Ustadz ya. Indonesia ya, dunia ini bisa aman dan damai ya, kalau banyak orang-orang yang pakai akal budi, cerdas, penuh kasih, saling mengasihi,
bukan saling mengkafir-kafirkan segala macam. Nah, Anda harap berpikir, ya, tidak ada yang salah dengan firman Tuhan. Jadi sekali lagi, pencipta memperkenalkan dirinya kepada yang dicipta. Ya sebatas itu dia bisa tahu. Masa kita mau mereka-reka Allah sesuai dengan, oh Allah itu satu. Satu bagaimana? Kamu tahu dari mana? Nah, coba pikir. Nah, di dalam Alkitab, Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Sama seperti kita tubuh, jiwa, dan roh. Nah, masalahnya Allah Bapa, dia bisa pisah. Oh, Bapa bisa pisah, anak bisa pisah. Dan ketiga bisa menyatu. Kalau kita ini kan tidak bisa. Udah pisah, mau nyatu lagi tidak bisa. Ngerti nggak? Karena kita dicipta. Bukan pencipta, karena dia maha kuasa. Kalau kita bukan, kita manusia berdosa. Nah, semoga paham ya. Jadi kalau nanti seandainya nanti ya, orang-orang yang nanti tidak mengakui bahwa Yesus Kristus dia adalah Tuhan yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati, pasti mereka semua akan dihukum dan binasa. Alkitab tidak pernah salah, hanya banyak orang salah memahaminya. Saya tidak perlulah menyerang-nyerang, tanya-tanya pakai kitab Anda segala macam, nanti saya dibilang penistaan agama lagi. Karena biasanya kalau mau berdebat apa itu, tidak seimbang. Ya. Orang mau beribadah aja diganggu sama umat agama lain. Gimana? Engkau bisa mau ngomong sampai sejauh mana tentang cinta damai apa segala macam. Itu saja. Oke, bersama saya Johnson, Jesus my Savior.